Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Sulis Saprianto di channel Will Hunters Sumatera tentunya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini saya merasa senang sekali karena pada hari ini saya sudah kedatangan sebuah surat cinta dari Google AdSense ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Ya, saya sebelum lanjut membahas mengenai Google AdSense, akan saya ceritakan sedikit mengenai perjalanan YouTube saya ya. Jadi saya mulai memasuki dunia per-YouTubean ya, itu di tanggal 12 Mei tahun 2020. Dan sebelumnya saya pernah sebenarnya membuat iseng-iseng membuat YouTube ya, karena tidak berjalan jadi saya tinggalkan. Itu sudah cukup lama, sekitar 3 tahun lamanya. Itu dulu sih sebenarnya cuman pengen iseng-iseng aja. Dan setelah saya melihat, terinspirasi lah yang jelas ya dari teman-teman yang lainnya, itu dengan hobinya masing-masing itu didokumentasikan lalu di upload ke YouTube ya. Itu saya terinspirasi dari situ. Mulailah tanggal 12 Mei 2020 itu saya membuat, saya pelajari semuanya ya melalui YouTube juga. Saya pelajari satu persatu, lalu saya iseng-iseng bikin. Dan kebetulan di saat saya bikin channel YouTube itu ya teman-teman, itu istri saya sedang hamil. Jadi untuk konten pertama kali itu masih campur aduk ya, karena saya kan hobinya hunting ya, berburu. Saya ingin melakukan perburuan karena teringat untuk kepercayaan orang Jawa itu, kalau istrinya sedang mengandung ya atau hamil, itu suaminya maupun yang bersangkutan tidak boleh membunuh binatang ya atau menyakiti, dan banyak larangan-larangan lainnya yang harus diikuti. Itu sih sebenarnya tergantung dari kepercayaan teman-teman juga, karena ini demi kebaikan saya juga keluarga saya nantinya, jadi nggak ada salahnya saya ikutin ya. Dan alhamdulillah semuanya aman-aman saja. Jadi disitulah teman-teman, dimana saat membuat konten saya menjadi kameramen, sedangkan teman-teman saya mancing ikan ya. Karena hobi teman-teman sebagian di sini tuh adalah mancing, jadi saya ikut, saya menjadi kameramennya. Itulah alasan saya. Ya disitulah video saya masih agak semrawut, masih campur-campur. Dan setelah istri saya sudah melahirkan, untuk beberapa minggu saya mulai melakukan hunting, seperti hobi saya ya yang saya lakukan. Itu sebenarnya hobi saya hunting itu main senapan angin ya, bukan senapan api. Itu dari kecil ya, dari sekolah dasar itu dulu saya punya yang Canon yang kecil, hanya segini tuh. Dulu hanya harga sekitar 200.000 kalau nggak 250-an ribu. Itu dari situ sampai sekarang hobi saya masih suka main senapan angin ya, berburu lah yang jelas. Nah, maka dari itu saya lanjutkan konten saya itu dengan mengisi kegiatan-kegiatan hunting, mereview mengenai unit dan part-part lainnya ya. Karena saya hobinya di situ, jadi isi kontennya ya seperti itulah. Dan setelah itu teman-teman,
eh, ya setelah beberapa bulan ya, saya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu memperhatikan lah, nggak terlalu mengingat. YouTube saya ini alhamdulillah ada kemajuan ya, dari jumlah subscriber juga bertambah dan akhirnya tembus 1000 subscriber. Itu pada tanggal berapa ya kemarin tuh, saya lupa juga, kalau nggak salah ada di. Nah, saya dapat email ketika tembus 1000 subscriber itu seperti ini. Apa, this is banana ya. Yaitu tanggal 15 bulan 12 2020. Itu YouTube saya sudah tembus 1000 subscriber. Untuk mendapatkan subscriber sih menurut saya ini agak lumayan berat juga, apalagi ketika kita subscribe-nya hanya puluhan, ratusan, itu untuk mencapai 1000 tuh rasanya sangat susah. Dan ditambah lagi kita harus mengejar jam tayang itu sekitar 4000 jam tayang ya, itu yang sangat susah sekali teman-teman. Dan itu setelah beberapa bulan, dan alhamdulillah video saya ada yang sempat meledak ya istilahnya. Banyaklah view-nya yang nonton, itu jebol teman-teman, jebol 4000 jam tayang, dan alhamdulillah saya sangat senang sekali. Lalu saya mengajukan ini ya, untuk menjadi partner YouTube ya. Nah, di situ ketentuan kita menjadi apa istilahnya, keterima enggaknya menjadi YouTuber, usaha kita selama setahun lah ya perkiraan. Itu hasilnya di situ, menentukannya di situ. Itu tidak bisa disetting, tidak bisa kita curangi atau segala macamnya ya teman. Kita setelah saya melakukan langkah ke 1, 2, dan 3, saya menunggu sekitar 2 hari, nggak cukup lama, cukup sebentar lah. Cuman kalau saya pribadi menunggu 1 hari aja itu rasanya sangat lama sekali, padahal itu hanya diproses selama 2 hari teman-teman. Kadang-kadang saya malah melihat itu orang-orang biasanya diproses sampai 7 hari lamanya ya. Dan di 2 hari tersebut teman-teman, waktu bangun tidur ya, pas sekali waktu bangun tidur saya ngecek handphone, lalu dapat email dari Google, dan di situ saya diterima teman-teman. Alhamdulillah sekali, saya sangat senang. Dan di hari itu juga apa namanya, iklan mulai masuk ya, mulai berjalan, walaupun sebagian ada yang kuning teman-teman ya dolarnya, nggak semuanya hijau, tapi tetap saya syukuri alhamdulillah karena sudah termonetisasi ya. Dari awal saya bikin sampai saat ini ya, sampai menerima PIN itu dari tanggal 12 Mei 2020, sekarang 8 April 2021 ya. Itu jadi sekitar 11 bulan lebih ya, hampir 12 bulan ya teman-teman. Di situ dari 0 sampai mendapatkan PIN AdSense ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan saya teruskan lagi teman-teman setelah saya terterima di program partner YouTube ya. Jadi saya di situ setelah iklan masuk semuanya, nah ini kerja yang lebih berat lagi teman-teman menurut saya. Kita harus mendapatkan $10 pertama, dan dimana untuk mendapatkan $1 saja itu susahnya minta ampun teman-teman. Apalagi seperti saya ini jarang ngupload ya, walaupun ngupload pun kadang dolarnya itu kuning teman-teman, karena saya kegiatan hunting ya, berburu ya. Nah di situ saya
merasa sangat berat sekali ya untuk mendapatkan $10. Dan alhamdulillah untuk beberapa bulan akhirnya jebol juga teman-teman. Setelah saya berusaha itu saya mendapatkan $10. Lalu saya di situ dapat pemberitahuan bahwa saya harus mengisi alamat ya untuk ini ya, untuk PIN ya, PIN Google AdSense ini ya. Jadi setelah saya mengajukan untuk permintaan PIN ini ya teman-teman ya, ini untuk alamatnya teman-teman harus benar-benar diisi dengan teliti, jangan sampai salah. Karena di bagian kertas ini ya, ini tidak ada nomor handphone teman-teman. Ini hanya tertera alamat saja, tidak ada nomor HP. Jadi untuk RT, RW segala macamnya itu teman-teman harus cantumkan, jangan sampai salah. Jika salah nanti kertas ini, PIN ini ya, ini enggak sampai ke rumah teman-teman. Jadi harus benar-benar diisi dengan teliti. Nah, di situ setelah saya mengajukan PIN, saya mendapat email bahwa PIN ini dikirim pada tanggal 12 Maret 2021. Di sini tertulis surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Nah, jadi perkiraan 1 bulan ya teman-teman. Dikarenakan sekarang ini juga masih dalam pandemi COVID-19 ya teman-teman. Jadi di situ dijelaskan bahwa surat PIN ini akan datang terlambat dari waktu yang ditentukan. Nah, di situ saya setelah mengajukan dan dapat email itu tadi, saya tunggu selama 1 bulan karena saya penasaran. Jadi setelah mendapat 3 minggu, saya coba datangi di kantor pos. Kantor pos ini agak lumayan jauh, memakan waktu sekitar 20-25 menit ya. Apalagi di daerah saya ini jalannya hancur teman-teman ya. Nah, di situ saya dakdikduk ya istilahnya. Pikiran saya nggak tenang ya, ini antara nyampe enggak walaupun masih dalam waktu 3 minggu ya. Itu sudah saya tanyakan di kantor pos dan alhasil di situ nggak ada teman-teman, PIN-nya belum nyampe. Nah, di situ saya agak merasa nggak tenang. Lalu saya biarkan aja karena masih dalam waktu 3 minggu. Nah, saya tunggu lagi selama 1 minggu ya teman-teman. Setelah 1 minggu, jadi pas 1 bulan ya, itu saya coba datangi lagi dengan istri saya di pos, kantor pos, dan coba saya tanyakan kembali, dan hasilnya juga masih nihil teman-teman. Suratnya belum datang. Itu saya berangkat pagi hari ya. Ini wajib kita cek terus teman-teman. Karena apa? Ya karena itu tadi di bagian kertas ini tidak ada nomor handphone kita ya, hanya ada alamat. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa pentingnya mengisi alamat ini dengan sangat teliti. Jika salah saja hilang ini teman-teman. Nggak ada nomor HP, nggak ada yang bisa dihubungi. Kalau kantor pos atau kurirnya bingung untuk mengantarkan surat ini ke rumah teman-teman, kalau alamatnya nggak lengkap, ya nggak nyampe. Kalau teman-teman diem aja di rumah ya nggak bakalan nyampe. Nah, teman-teman harus cek terus ke kantor pos. Nah, begitu saya cek, ini lanjut lagi ya teman-teman ya. Saya cek di pagi hari dan ini belum datang juga. Nah, saya di situ mulai berpikir apakah harus mengajukan PIN untuk kedua kalinya. Dan saya belum sempat sepenuhnya memikirkan itu ya teman-teman ya. Tiba-tiba sore hari itu datang ada mas-mas ya.
Itu kebetulan saya lagi di depan rumah dengan istri saya, dengan ibu saya juga. Di situ ada yang datang menggunakan motor dan istri saya teriak, teman-teman. Katanya, "Pak, ada Google AdSense." Nah, saya langsung terkejut, langsung saya tengok. Saya mau lari kan, teman-teman. Karena tahu yang ngantarkan bukan kurir dari kantor pos ya. Saya tahu bahwa mas-mas itu orang sini gitu. Jadi saya santai aja. Emang mesti bawa kertas, saya kira kan mau mau ngasih undangan hajatan ya, karena sekarang musim orang hajatan. Nah, jadi saya santai aja, nggak taunya waktu ini dikeluarkan, wah, ini beneran lah. Sempet nggak percaya juga, teman-teman. Soalnya lucu juga. Saya tanyakan ketika pagi hari, saya tanyakan di kantor pos itu, bapak tersebut ini, teman-teman, bilang bahwa belum ada datang gitu, suratnya ini belum ada datang. Nah, kata bapak yang kerja di kantor posnya bilang seperti itu. Nah, saya kan jadi otomatis kalau ada yang ngantarkan ini, apalagi orang sini itu ke rumah, ini kan rasanya nggak percaya gitu loh. Sempet bingung juga saya, bahwa di kantor pos bilang suratnya nggak ada, tapi kok ini sampai ke sini gitu. Nah, ternyata setelah saya selidiki, saya tanyakan ke masnya, itu katanya kurir dari kantor posnya itu mengantarkan sudah 2 hari ini sampai di balai desa ya, di kantor balai desa. Karena kurirnya itu nggak tahu secara detail ya mengenai alamat yang saya berikan. Jadi ini dititipkan di kantor balai desa, teman-teman. Nah, dan kebetulan kurir bapak yang kerja di kantor pos itu ada 2 orang. Nah, yang ngantarkan ini kurirnya, jadi nggak tahu, teman-teman. Jadi beda orang, yang saya tanyakan tuh beda orang gitu. Kecuali yang saya tanyakan yang kebetulan ngantar ini di balai desa. Nah, itu pasti sudah jawabannya sudah pasti itu. Sudah saya antar di balai desa. Nah, seperti itu. Masalahnya yang saya tanyakan orangnya itu beda. Jadi maklum jawabannya kalau belum sampai. Nah, saya sangat terima kasih sekali buat teman-teman khususnya dan semuanya yang sudah mendukung channel saya ini ya sampai saat ini. Mudah-mudahan channel saya ini dapat berkembang, dan saya sangat senang sekali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengatur surat cinta ini ya, yaitu Pak Posnya segala macamnya. Dan terima kasih juga untuk perangkat desa yang sempat mengantarkan surat ini langsung ke rumah ya. Saya merasa sangat istimewa sekali surat ini. Ini saya dapat dari Pos Malaysia ya, teman-teman ya. Surat ini dari Pos Malaysia. Sampai di sini diterima di kantor balai desa, lalu diantar sampai ke rumah. Benar-benar sampai ke rumah. Ini saya sangat berterima kasih sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman, untuk subscriber saya yang sudah mendukung channel saya ini sampai saat ini ya. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan. Karena untuk mendapatkan surat ini sangat-sangat butuh perjuangan, teman-teman. Itu ya perkiraan sekitar 1 tahun. Untuk teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, jangan menyerah ya, karena semua itu butuh proses, nggak instan. Akan ada rintangan-rintangan yang sangat rumit yang harus dilalui teman-teman semua. Dan alhamdulillah saya sudah
melewati semua rintangan itu sampai akhirnya mendapatkan ini. Terima kasih sekali. Dan sesuai dengan niat saya dulu teman-teman, jika saya berhasil menjadi YouTuber, untuk gaji pertama saya mungkin gak banyak ya, dan mudah-mudahan cepat tembus di ambang pembayaran. Itu akan saya infakkan atau saya sumbangkan ke masjid di daerah saya ini. Kebetulan ada masjid yang sedang dibangun. Nah, nanti semua dari gaji pertama hasil dari YouTube akan saya infakkan ke situ. Dan untuk seterusnya, mudah-mudahan channel saya ini dapat berkembang lebih baik, dapat membantu orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan ya. Karena di dalam rezeki kita ini ada hak orang lain ya, yang harus kita berikan. Oh ya teman-teman, jadi di dalam kertas Google AdSense ini ada ini ya teman-teman ya, ada pinnya. Ini ada 6 digit angka yang perlu kita verifikasikan ke handphone nantinya. Ini sangat penting sekali untuk mencairkan rupiah yang kita dapat selama YouTube. Ya, mungkin cukup sekian saja video saya kali ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, benar-benar terima kasih sekali atas semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari saya, Sulis Aprianto.